wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Masya Allah, semangat kali ya anak-anak ibu. Apakah masih ada yang ingat materi kita sebelumnya? Apa itu? Baik, betul. Pada materi hari ini, apakah ada yang tahu apa materi kita? Sekali sekali anak-anak ibu. Di sini ibu akan bertanya. Pada saat kita berlari atau berolahraga, kita akan mengeluarkan apa? Betul sekali. Dan pertanyaan kedua ibu, pada saat kita minum, apakah yang keluar dari tubuh kita? Iya betul. Dan pertanyaan ibu yang terakhir adalah, pada saat kita membuang nafas, apakah yang keluar? Betul sekali. Apakah anak-anak ibu mempunyai spidol? Baiklah. Tujuan kita yang akan kita capai pada hari ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses mekanisme sistem ekspresi pada manusia dan apa organ penyusunnya dan apa kelainan penyakit dari sistem ekspresi. Baiklah, di sini ibu akan menjelaskan apa itu sistem ekspresi. Sistem ekspresi terdiri dari empat sistem. Yang pertama ada ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Ini ada ginjal, itu ada gambarnya di sampingnya. Ginjal ini merupakan salah satu organ terpenting dalam tubuh. Salah satu fungsi ginjal adalah membuang racun, kadar garam berlebih, air dan mineral yang berlebih, serta limbah yang mengandung nitrogen atau urea. Darah dapat mengalirkan semua limbah ini menuju ginjal untuk dibuang. Limbah tersebut diubah menjadi urin yang terkumpul di pinggul ginjal yang akhirnya keluar dari tubuh. Dan yang kedua adalah paru-paru. Paru-paru manusia terdiri dari beberapa bagian yang masing-masing memiliki peran spesifik untuk mendukung fungsi paru-paru yang utama, yaitu sebagai organ utama pernafasan. Jika diurutkan dari atas, bagian paru-paru yang pertama adalah trachea. Next. Yang ketiga adalah hati. Organ ini berperan dalam produksi cairan empedu yang bertugas membantu dalam proses pencernaan makanan. Hati juga menyimpan energi untuk tubuh dalam bentuk glikogen dan mengubahnya menjadi glukosa ketika glukosa dalam rendang. Dan yang terakhir adalah kulit, di mana kulit ini adalah merupakan salah satu organ terbesar pada tubuh manusia yang meliputi hampir seluruh permukaan tubuh. Kulit memiliki berbagai fungsi, salah satunya adalah untuk melindungi otot, tulang, dan organ internal. Selain itu juga kulit berfungsi melindungi tubuh dari kuman, contohnya virus, hingga peparan zat kimia, memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit, dan membantu sintesis vitamin D dan menjaga suhu tubuh tetap stabil. Penyebab kerusakan sistem ekskresi. Yang pertama adalah infeksi karena bakteri, virus, jamur, protozoa. Misalnya adalah infeksi saluran kencing, hepatitis, dan kolesistitis. Dan yang kedua adalah trauma atau cedera. Dan yang ketiga adalah regeneratif atau karena penuaan, misalnya batu ginjal, kanker. Yang keempat adalah congenital atau bawaan lahir. Yang kelima autoimun. Yang keenam vaskular. Yang kelima metabolik karena gangguan metabolisme, misalnya diabetes. Dan yang kedelapan adalah idiopatik atau belum diketahui penyebab. Yang kesembilan adalah iatrogenik dari obat-obatan. Oke, cukup sekian pemaparan dari Ibu. Ibu akan membagikan kalian 4 kelompok. Yang kelompok pertama adalah kelompok Sila, kedua Handa, ketiga Kak Yuda, yang terakhir adalah Dea.
menit untuk mengerjakan KPD-nya. Bisa kan? Bisa, Bu. Apakah sudah ada kelompok yang sudah siap? Ayo, Bu. Kelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Silakan maju. Kami di sini dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang ada di AKPD. Nomor 1, amatilah gambar di bawah ini dan isilah kotak kosong yang ada pada gambar. Ini yang pertama ada ginjal, yang kedua ada paru-paru, yang ketiga ada hati, yang keempat ada kulit. Baru selanjutnya berdasarkan literatur yang sudah ditentukan, deskripsikanlah zat sisa apa yang dikeluarkan dari setiap organ ekskresi tersebut. Pada literatur yang kami dapat dideskripsikan pada kulit mengeluarkan zat sisa berupa kelenjar keringat, ginjal mengeluarkan urin, paru-paru mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan yaitu CO2 dan H2O, hati mengekspresikan detak empedu zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limfa. Selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Satu, uraikan apa saja yang termasuk organ-organ ekskresi beserta fungsinya. Organnya: 1, ginjal berfungsi untuk mengeluarkan urin, 2, kulit berfungsi untuk mengeluarkan keringat, 3, hati untuk mengeluarkan cairan empedu, 4, paru-paru untuk mengeluarkan CO2 dan H2O. Dan 2, uraikan tahap-tahap pembentukan urin pada ginjal. Tahap-tahap pembentukan urin pada ginjal: yang pertama, penyaringan atau filtrasi. Tahap kedua, penyerapan kembali. Tahap ketiga, pengumpulan atau augmentasi. Selanjutnya nomor 3, analisis mengapa saat kita berlari mengeluarkan keringat. Karena sedang berolahraga, otot-otot tubuh akan menjadi panas. Karena mengarahkan tenaga, alhasil tubuh akan mengalami respon alami dengan memproduksi keringat. 4, apa yang akan terjadi jika hati sebagai organ ekskresi mengalami kerusakan? Yang terjadi, pembentukan bilirubin terganggu. Bilirubin merupakan zat warna empedu yang berasal dari pembongkaran eritrosit tua di hati oleh sel histiosit. Beberapa fungsi hati yaitu menetralkan racun. 5, jelaskan gangguan atau penyakit yang menyerang organ ekskresi, yaitu 1, batu ginjal, kayak batu ginjal, penyakit kuning, diabetes mellitus, radang usus besar. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Dari kelompok lain ingin menambahkan jawaban atau memberikan pendapat? Di sini Ibu akan meminta kepada anak-anak Ibu untuk menyimpulkan apa pelajaran kita pada hari ini. Tunjuk kanan.
menjelaskan pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Dan adapun organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi ini yaitu ada ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Oke, terima kasih kepada Siti. Apakah ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan? Baik, cukup sekian pemaparan materi kita hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari tentang getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Ibu minta kalian untuk menyebutkan contoh-contoh getaran itu dalam kehidupan sehari-hari di dalam buku kalian ya, tulis. Baik, Bu. Cukup sekian pemaparan dari Ibu. Jika ada kata-kata Ibu yang salah, Ibu mohon maaf. Maaf. Ibu akhiri dengan alhamdulillah kepada ketua kelas untuk membaca doa sebelum mengakhiri pelajaran kita. Ada Selin. Setelah selesai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum. Ibu tutup perjumpaan kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.